In progress. Alright guys, so let's continue our TOEFL lesson. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-11 ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang listening yang bagian pertama. Jadi di listening nanti teman-teman akan diberikan 50 pertanyaan yang dibagi ke dalam 3 parts ya. Part A namanya adalah short conversations atau dialog pendek. Kemudian part B namanya long conversations atau dialog panjang. Dan part C long talks atau pembicaraan oleh satu orang yang agak panjang seperti itu. Nah, nanti teman-teman hanya punya waktu 12 detik saja untuk menentukan antara A, B, C, atau D jawabannya. Gitu ya. Kalau misalkan 12 detik sudah habis, tapi teman-teman misalnya aja belum menemukan jawaban, audio akan lanjut ke nomor berikutnya. Dan audio hanya diputar satu kali. Gitu ya, teman-teman. Jadi nggak bisa diulang, kita nggak juga bisa back, nggak bisa di pause. Waktu akan selalu berjalan di listening seperti itu. Nah, kemudian tipsnya, nanti kan di listening part A ini nomor 1 sampai nomor 30 ya, teman-teman yang membicarakan atau kita nanti akan mendengarkan percakapan antara dua orang, si A dan si B, cewek cowok. Nah, konteksnya itu atau temanya itu yang berhubungan dengan kehidupan, entah itu profesional atau pekerjaan atau itu kuliah, gitu ya. Entah kehidupan kampus atau di luar kampus, kalau nggak itu entah itu, kehidupan di kantor atau di luar kantor, seperti itu. Nah, kemudian nanti, percakapan akan diawali oleh si A, kemudian dijawab oleh si B, kemudian diikuti oleh pertanyaan. Nah, untuk tahun 2024 ini TOEFL ITP soalnya sudah tertulis. Kalau di tahun 2023 dulu, soalnya nggak ada ya teman-teman, jadi hanya A, B, C, D-nya saja, otomatis teman-teman juga harus fokus mendengarkan soalnya. Tapi kalau di tahun 2024 ini soalnya sudah tertulis, jadi lebih mudah seperti itu. Oke. Nah, untuk si A nanti atau si pembicara pertama itu akan memulai pembicaraan, otomatis dia akan membawa notion. Notion itu maksud, teman-teman, atau tujuan pembicaraan tersebut. Entah dia itu meminta persetujuan atau meminta saran atau dia misalkan apa ya? Curhat misalkan gitu, teman-teman, tentang masalahnya dan lain-lain. Nah, kemudian nanti si B itu nanti akan merespon Eee, yang diucapkan oleh si A dan pasti nyambung ya teman-teman. Walaupun kadang si B ini menjawabnya menggunakan idiom. Nah, idiom sendiri itu adalah expression atau ungkapan yang nggak bisa diartikan kata per kata. Contoh dalam bahasa Indonesia misalnya ya, misalnya ada teman-teman nih misalkan ngajak teman-teman makan, ayo makan," gitu misalnya. Nah, terus teman-teman menjawab, "Aduh perutku udah mau meledak." Nah, itu bukan berarti perutnya benar-benar mau meledak ya, teman-teman. Tapi itu adalah ungkapan untuk menyatakan bahwa dia sudah kenyang atau itu adalah ungkapan untuk menolak ajakan makan bareng tadi. Seperti itu. Jadi pasti nyambung, makanya teman-teman nanti ketika menemukan idiom atau ungkapan yang nggak bisa diartikan kata per kata atau nggak bisa diartikan secara langsung, maka teman-teman harus menggunakan cocokologi gitu ya atau konteks sesuai yang diucapkan sama si A. Dan untuk konteks ini benar-benar perlu dilatih terutama vocabulary ya, di skill namanya rekognisi, teman-teman. Rekognisi itu teman-teman bisa mengenali yang diucapkan itu apa, gitu ya. Kemudian ada juga concentration. Nah, konsentrasi ini perlu dilatih dengan sering-sering latihan. Menurut saya listening tidak terlalu penting di teori, teman-teman, ya. Listening itu teori tidak penting, yang lebih penting adalah penguatan skill, yaitu rekognisi tadi dengan cara sering-sering melatih, pendengaran kita melalui apa yang, diucapkan dalam bahasa Inggris, seperti itu. Nah, jadi disarankan sering-sering latihan kalau teman-teman fokus di TOEFL ya, perbanyak latihan TOEFL-nya, seperti itu ya. Kemudian nanti apa namanya, concentration. Nah, concentration itu perlu juga dilatih. Ketika teman-teman sudah terlatih konsentrasinya, ketika tes nanti percaya teman-teman, itu tidak perlu apa ya, bahasa Indonesianya itu kayak, terlalu sepaneng gitu ya, nggak terlalu, pay attention, itu teman-teman masih bisa memahami gitu ya, tapi perlu dilatih. Kalau misalkan teman-teman belum, terlatih mengatur konsentrasi, itu nanti ketika tes pasti kadang ya, ini apa gitu, ini kok cepet banget gitu. Nah, itu tidak perlu teman-teman, itu adalah sesuatu yang berlebihan yang tidak perlu. Misalkan cepat atau lambat itu tergantung pengisi suaranya. Jadi kadang setiap nomor itu ada yang cepat, ada juga yang pelan, tergantung yang ngisi suara dan tergantung, konteks pembicaraan mereka, seperti itu. Itu ya. Nah, kemudian teman-teman juga harus berhati-hati dengan distraktor atau pengecoh yang ada di pilihan ganda. Nah, pengecoh di sini yang saya maksud adalah kadang, pilihan
A, B, C, D itu salah satu. Itu ada yang mengandung satu kata atau dua kata yang diucap oleh si B. Nah, tapi biasanya teman-teman, pilihan ganda yang mengandung kata yang teman-teman dengar diucap sama si B itu biasanya malah salah. Oke. Nah, karena biasanya jawabannya itu menggunakan paraphrase. Paraphrase itu menceritakan kembali tapi dengan kata-kata yang berbeda, teman-teman. Atau istilah lainnya adalah sinonim. Gitu ya. Jadi jawabannya itu biasanya malah kita nggak dengar diucap sama si B sama sekali. Nah, tapi artinya sama. Jadi makanya kembali lagi ke konsentrasi dan rekognisi tadi ya, teman-teman, yang mana itu perlu dilatih. Kalau kalau perlu memang harus diulang-ulang seperti itu. Ketika belajar, mumpung masih bisa juga, teman-teman. Karena ketika udah real test nanti itu tidak bisa diulang-ulang seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita ke praktek latihan buat teman-teman, mungkin ada yang pengen ditanyain dulu. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Okay, it looks like everything is good so far, right? Jadi sepertinya tidak ada masalah. Nah, kalau gitu kita lanjut ke latihan. Teman-teman seperti biasa ya, jangan takut. Sebentar. Kak, ini ada recordnya. Selalu ada, Miss. Jadi setiap meeting selalu saya record ya. Baik, silahkan dicoba dulu ke latihan soal. Jangan takut salah ya, teman-teman. Silahkan. Number 1. Can I have an ashtray, please? Oh, smoking isn't permitted here. You'll have to extinguish your cigarette. What does the woman ask the man to do with the cigarette? Oke, waktunya habis. Dan saya lihat ada jawaban Bravo dan juga Alpha dan juga Charlie. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan kembali dulu ya. Silakan. Number 1. Can I have an ashtray, please? Oh, smoking isn't permitted here. You'll have to extinguish your cigarette. What does the woman ask the man to do with the cigarette? Nah, jadi si cowok itu bertanya ya, "Can I have an ashtray, please?" Kalau diartikan, bolehkah saya minta asbak? Nah, kemudian si cewek menjawab, "Oh, smoking is not permitted here." Jadi, merokok itu tidak diperbolehkan di sini. "You'll have to extinguish your cigarette." Kamu harus memadamkan atau mematikan rokokmu. Nah, berarti pertanyaan tadi adalah, what does the woman ask the man to do with the cigarette? Apa yang si cewek atau si B minta kepada si cowok untuk dilakukan dengan rokoknya. Nah, rokoknya tadi diminta untuk dimatikan ya, teman-teman. Nah, di sini yang saya maksud tadi, kadang idiom itu juga ada di pilihan ABCD-nya, teman-teman. Nah, salah satu idiom atau ungkapan yang nggak bisa kita artikan kata per kata itu namanya adalah phrasal verb atau kata kerja yang biasanya lebih dari satu kata. Ya. Nah, di sini induknya atau kata dasar dari phrasal verbnya itu adalah kata put. Nah, put ini memang bisa banyak arti ya, teman-teman, kalau ada namanya partikel. Jadi, kalau kita cari kata put di kamus, nah terus kita scroll ke bawah, nah biasanya nanti ada keterangan phrasal verb, teman-teman. Nah, ini ya, yang hitam-hitam ini, yang di bawah ini namanya phrasal verb. Jadi kalau put something across gitu ya. Nah, ini artinya nanti bisa sebentar. Nanti artinya bisa berbeda-beda, teman-teman. Nah, pertama tadi ada kata, sebentar kita cari ya. Yang pertama adalah kalau kita lihat, nah yang pertama itu ada kata put away. Kita cek put away itu artinya apa, teman-teman? Put something away ini ya. Coba kita cek. Nah, put something away atau put somebody away itu artinya adalah to put something in the place where it is usually kept. Jadi menempatkan sesuatu di tempat di mana dia biasanya diletakkan. Bukan ya, teman-teman, karena dimintanya tadi bukan untuk diletakkan, teman-teman, tapi untuk dimatikan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi jawabannya bukan yang alpha. Nah, sekarang kita coba cek yang Bravo. Kalau yang Bravo tadi, sorry teman-teman, put off. Nah, kembali lagi ya ke
kamus tadi, kita cari kata put off, teman-teman. Put off. Nah, ini ya, teman-teman, kita cari put somebody off atau put something off. Nah, kita cari yang rokok ya. Jadi put something off, teman-teman. Jadi put off itu artinya adalah to delay atau postpone. Jadi artinya adalah menunda. Jadi put off itu menunda. Nah, rokoknya tadi bukan untuk ditunda ya, teman-teman, tapi untuk dimatikan. Jadi yang Bravo bukan. Oke. Nah, kita kembali lagi ke soal. Nah, yang Charlie itu ada kata put out. Nah, sekarang kita cek apakah put out, teman-teman. Kita kembali lagi ke put. Nah, ini ya, ada put something out, teman-teman. Kita cari. Nah, put something out, nah di situ disebutkan fire or cigarette, etc. Jadi api, rokok, dan lain-lain. Nah, put something out itu untuk membuat api itu berhenti terbakar atau sinonimnya adalah extinguish. Nah, tadi kan kalau kita kembali ke PPT itu si cowok diminta sama si cewek untuk mengextinguish atau memadamkan sigaretnya. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Put out itu artinya adalah memadamkan sama dengan extinguish. Seperti itu. Jadi memang kadang vocab, bukan kadang sih, kalau di listening itu memang kuncinya vocab. Yang saya bilang dengan rekognisi tadi itu adalah vocab, teman-teman. Gitu ya. Nah, vocab itu bisa diperkaya dengan cara sering-sering latihan. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang Charlie. Nah, kalau yang Delta, put down, kalau pakai it ya, itu artinya meletakkan, teman-teman. Tapi kalau pakai orang, misalkan put somebody down, itu artinya mengecewakan. Jadi kalau misalkan saya bilang, I won't put you down. Saya tidak akan mengecewakanmu. Jadi put somebody down seperti itu. Atau membuat somebody sedih itu juga bisa sama kayak ya put it down, put him down seperti itu. Gitu ya. Jadi jawabannya Charlie, teman-teman, extinguish sama dengan put out seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 2, silahkan dicoba lagi ya. Number 2. Can you finish this project within the next 2 hours? What you're asking for is not impossible. What does the man mean? Oke, waktunya habis dan ada jawaban Alpha, ada juga Bravo dan juga Charlie. Ada juga Delta. Oke, lengkap ya. Kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan kembali. Number 2. Can you finish this project within the next 2 hours? What you're asking for is not impossible. What does the man mean? Oke, nah jadi siapa tadi? Si ceweknya minta tolong, can you finish this project within the next 2 hours? Jadi bisakah kamu menyelesaikan project ini dalam 2 jam lagi, dalam 2 jam ke depan? Kemudian si cowok menjawab, what you're asking for is not impossible. Apa yang kamu minta itu tidaklah tidak mungkin. Atau bukanlah tidak mungkin. Nah, bukan tidak mungkin itu berarti artinya mungkin. Gitu ya, teman-teman. Nah, what does the man mean? Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. The woman's request can be accomplished. Jadi, permintaannya si cewek itu bisa diturutin atau diselesaikan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi is not impossible. Impossible kan artinya tidak mungkin, teman-teman. Nah, tapi ada not-nya. Jadi not impossible itu bukan tidak mungkin, berarti mungkin. Seperti itu. Gitu ya. Jadi jawabannya Charlie. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman. Number 3. Can you take a shot of this? Yes, I can. There's still a little film left in the camera. What is the man most likely doing? Oke, thumbs up guys. Dan ada jawaban Delta. Delta, saya lihat teman-teman semua menjawab Delta. Mari kita cek. Number 3. Can you take a shot of this? Yes, I can. There's still a little film left in the camera. What is the man most likely doing? Oke, jadi si cewek minta tolong, can you take a shot of this? Bisakah kamu mengambil gambarnya ini gitu ya, atau memfoto ini? Kemudian si cowok bilang, yes I can. Tentu saja saya bisa. There's still a little
film left in the camera. Jadi ada sedikit film yang tersisa di kamera. Nah, kamera ini masih pakai film ya, teman-teman. Nah, what is the man most likely doing? Apa yang si cowok kemungkinan besar akan lakukan? Nah, jadi jawabannya, sorry, bukan akan, tapi sedang lakukan gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang delta, taking photos. Karena ada kamera tadi ya, ada film juga. Oke, jadi jawabannya yang delta, taking photos. Oke, nice. Lanjut ke number 4. Silahkan teman-teman. Number 4. Can you tell me about any previous office experience you have? I've worked as a receptionist in a doctor's office for a year and a half. What is the woman probably doing? Oke, thumbs up guys. Dan ada jawaban delta. Delta, saya lihat semua menjawab delta. Mari kita cek bersama ya. Number 4. Can you tell me about any previous office experience you have? I've worked as a receptionist in a doctor's office for a year and a half. What is the woman probably doing? Oke, nah jadi si cowok dia bertanya, can you tell me about any previous office experience you have? Bisakah kamu beritahuku tentang pengalaman kantoran sebelumnya yang kamu miliki? Nah, kemudian si cewek bilang, I've worked as a receptionist in a doctor's office for a year and a half. Jadi, saya sudah pernah bekerja sebagai seorang resepsionis di sebuah kantor seorang dokter selama 1,5 tahun. Nah, apa yang si cewek kemungkinan sedang lakukan? Nah, ini ditanyain mengenai pengalaman kerja. Ya, teman-teman. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang delta, sedang wawancara gitu teman-teman. Jadi interviewing for a job itu sedang ada wawancara untuk pekerjaan seperti itu. Ya, jawabannya adalah yang delta. Next, number 5. Number 5. Did you enjoy the theater performance last night? It wasn't all I had hoped for. What does the woman say about the performance? Alright, thumbs up. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa, kita belajar. Oke, lengkap ya teman-teman, ada A, B, C, D. Mari kita cek bareng. Kita dengarkan kembali dulu, silakan. Number 5. Did you enjoy the theater performance last night? It wasn't all I had hoped for. What does the woman say about the performance? Oke, nah jadi si cowok bertanya, apakah kamu menikmati pertunjukan teater tadi malam? Kemudian si cewek menjawab, it wasn't all I had hoped for. Nah, ini kalau kalau diartikan kata per kata ya, teman-teman, itu belum semua yang saya harapkan. Artinya si cewek ini kurang puas, teman-teman. Ya, jadi karena tidak semua yang saya harapkan, berarti ada yang kurang gitu. Gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah sebentar, kayaknya yang Bravo, tapi kita cek dulu yang lain. Nah, jawabannya Bravo, teman-teman ya. It was rather mediocre. Artinya agak biasa-biasa aja. Jadi tidak terlalu menakjubkan, tidak terlalu impresif gitu ya, teman-teman. Karena tidak semua yang diharapkan si cewek atau si cewek ini kurang puas, bisa dibilang seperti itu, dengan pertunjukan teater tadi malam seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang Bravo. Kalau yang Alpha itu it met her expectations, artinya pertunjukannya memenuhi seluruh ekspektasinya. Artinya si cewek puas, tapi kenyataannya tidak ya, dia tidak puas, teman-teman. Kalau yang Charlie, pertunjukannya adalah apa yang dia telah harap-harapkan untuk lihat. Berarti dia puas juga. Nah, berarti bukan, teman-teman, bukan Charlie karena dia tidak puas, teman-teman. Nah, nggak mungkin ada dua jawaban yang sama, yang benar maksudnya gitu ya. Alpha sama Charlie otomatis nggak bisa. Kalau yang Delta, pertunjukan tersebut adalah pertunjukan terakhir. Nah, tidak ada ketentuan atau petunjuk di percakapan tadi. Itu pertunjukan yang keberapa. Jadi bukan ngomongin keberapanya, tapi lebih ngomongin bagaimana pendapatnya si cewek. Ya, jawabannya yang tepat adalah yang Bravo, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya, silakan. Number 6. Do you get to many of the university's football games? Only rarely. What does the man mean?
Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Charlie dan juga Delta. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan dulu, teman-teman. Number 6. Do you get to many of the university's football games? Only rarely. What does the man mean? Oke, jadi do you get to itu artinya apakah kamu pergi atau menghadiri gitu ya, teman-teman. Apakah kamu menghadiri banyak pertandingan sepak bolanya kampus? Nah, si cowok menjawab only rarely. Udah rarely ditambah only, teman. Jadi kayak jarang banget gitu ya, atau sekali-sekali doang gitu ya, teman-teman. Nah, what does the man mean? Apa yang dimaksud sama si cowok? Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya. Rarely itu kalau dinegatifkan jadinya not often. Atau kalau saya balik, not often itu sinonimnya adalah rarely gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Kalau yang Alpha, si cowok tidak pernah pergi ke pertandingan apapun. Bukan ya, karena dia rarely, teman. Rarely itu bukan tidak pernah, tapi jarang. Jadi dia pernah tapi jarang, seperti itu. Kalau yang Bravo, pertandingan sepak bola, tim sepak bolanya itu jarang menang. Nah, tidak ada keterangan tentang menang atau kalah ya. Pertanyaannya tadi adalah sering menghadiri pertandingan sepak bola atau tidak. Bukan seberapa sering kalah atau menang. Jadi Bravo tidak bisa karena tidak ada keterangan di dalam percakapan tadi. Nah, kalau yang Delta, tim universitas itu jarang bermain sepak bola. Nah, yang ditanyakan tadi, yang jarang tadi bukan tim sepak bola universitasnya, tapi si cowok. Jadi si cowok ditanya sama si cewek, apakah kamu sering mengunjungi atau melihat, menonton gitu ya, atau menghadiri banyak pertandingan sepak bolanya kampus. Nah, jadi bukan timnya kampus itu jarang memainkan sepak bola. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie gitu ya. Lanjut ke number 7, silakan teman-teman. Number 7. Do you know when you're going to be ready to leave? I hope we can go a bit later in the evening. I'd like to get a little rest before we go out. What does the man want to do? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban Alpha, Bravo, dan Delta. Mari kita cek, teman-teman. Kita dengarkan kembali ya, silahkan. Number 7. Do you know when you're going to be ready to leave? I hope we can go a bit later in the evening. I'd like to get a little rest before we go out. What does the man want to do? Nah, kira-kira si cewek itu bilang, apakah kamu sudah tahu kira-kira mau berangkat jam berapa? Atau sudah memutuskan gitu ya? Apakah kamu sudah memutuskan kamu kira-kira nanti mau siap berangkat jam berapa gitu ya? Nah, kemudian si cowok menjawab, I hope we can go a bit later in the evening. Jadi, saya harap kita bisa berangkat sedikit lebih larut nanti malam. Nah, saya pengen mendapatkan atau gimana ya, get a little rest itu maksudnya saya pengen beristirahat sedikit sebelum kita berangkat. Nah, apa yang si cowok ingin lakukan? Nah, jadi si cowok ingin berangkat lebih larut, lebih agak maleman gitu ya, teman-teman, karena dia pengen istirahat dulu sedikit, seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang alpha, ya. Jadi take a short nap. Jadi nap itu artinya istirahat sedikit, teman-teman. Take a short nap ya istirahat sebentar gitu ya. Nah, kalau yang Bravo go out now, berangkat sekarang atau keluar sekarang. Bukan ya, karena dia justru malah mau bilangnya a bit later in the evening, mau sedikit agak maleman seperti itu. Nah, kalau yang Charlie enjoy the rest of the evening, menikmati sisa malam. Nah, hati-hati teman-teman, rest di sini dengan rest yang di apa namanya? Audio atau di percakapan tadi itu beda arti. Rest yang di audio atau percakapan itu artinya beristirahat ya, sedangkan rest yang di Charlie itu artinya sisa. Ya, the rest of the evening itu sisa malam. Jadi sepanjang malam maksudnya gitu sampai pagi maksudnya seperti itu. Bukan ya, karena bukan sampai malam tapi berangkatnya tetap malam, bukan sampai pagi seperti itu. Kalau yang Delta mencari sedikit snack atau jajan sebelum keluar. Bukan ya, teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah yang Alpha. Oke, lanjut lagi ke number 8. Silakan, teman-teman. Number 8. Do you prefer to work on this assignment alone or together? In this case, I think that 2 heads are better than 1. What does the man mean?
Alright, thumbs up, guys. And I see that some picks Delta, and there's one answer, Charlie. Alright, let's do it together. Kita dengarkan dulu ya dengan skripnya, silakan. Number 8. Do you prefer to work on this assignment alone or together? In this case, I think that 2 heads are better than 1. What does the man mean? Nah, jadi do you prefer, apakah kamu lebih memilih untuk mengerjakan tugas ini sendiri atau bersama-sama? Nah, kemudian si cowok menjawab, in this case, dalam hal ini, I think that 2 heads are better than 1. Saya rasa 2 kepala atau 2 orang gitu ya, itu lebih baik daripada 1. Artinya dia lebih memilih untuk kerjain bareng-bareng ya, daripada sendirian. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Nah, berarti apa yang dimaksud sama si cowok? Nah, berarti jawabannya yang paling tepat adalah... Nah, yang delta ya, teman-teman. He prefers not to work on it by himself. Jadi dia lebih memilih untuk tidak mengerjakannya atau mengerjakan tugas assignment tadi itu dengan dirinya sendiri, maksudnya sendirian. Jadi dia butuh bantuan seperti itu. Kalau yang alpha dia tidak bisa mengerjakan tugasnya karena dia sakit kepala. Nah, tiba-tiba ada headache, padahal di teks tadi nggak ada ya. Alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo dia berpikir atau mengira tugasnya itu akan membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Nggak ada 2 jam ya, yang ada tadi 2 kepala, maksudnya 2 kepala itu 2 orang, teman-teman. Kalau yang Charlie lebih baik untuk menyiapkan 2 tugas daripada 1 tugas. Bukan ya, teman-teman, yang 2 tadi jumlah orangnya, bukan tugasnya. Tugasnya cuma 1 dikerjakan bareng seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah yang delta seperti itu. Oke, next number 9. Silahkan dicoba lagi ya, jangan takut salah. Go right, guys. Number 9. Did you spend very much time on this assignment? Only rarely have I put so much time into an assignment. What does the woman mean? Oke, thumbs up, guys. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Charlie, dan juga Delta. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan kembali dulu. Number 9. Did you spend very much time on this assignment? Only rarely have I put so much time into an assignment. What does the woman mean? Oke, nah kadang memang jawabannya dipanjang-panjangkan, padahal intinya itu sebenarnya pendek, teman-teman. Jadi si cowok kan bertanya ya, did you spend very much time on this assignment? Apakah kamu menghabiskan waktu yang lama untuk mengerjakan tugas ini? Nah, intinya adalah only rarely, jarang sekali saya menghabiskan banyak waktu dalam sebuah tugas. Nah, berarti si cowok itu kayak bilang, saya tuh kalau ngerjain tugas ya biasanya cepet banget gitu ya. Umumnya saya ngerjakan tugas tuh cepet banget gitu, teman-teman. Nah, intinya berarti sebenarnya si cewek ini mau bilang, saya tidak menghabiskan banyak waktu. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat dari pertanyaan apakah kamu menghabiskan banyak waktu untuk mengerjakan tugas ini adalah yang alpha, teman-teman. Oke. She spent her normal amount of time on it. Jadi si cewek itu menghabiskan waktu yang biasa-biasa aja. Nggak lama intinya gitu ya, untuk tugas tersebut. Kalau yang Bravo, jarang sekali dia menyelesaikan sebuah tugas. Nah, berarti tugasnya si cewek ini nggak selesai, kebanyakan nggak selesai. Bukan ya, teman-teman. Itu kalau yang Bravo. Nah, kalau yang Charlie, jarang sekali si cewek ini mengeluarkan tenaga gitu ya, atau tenaga yang banyak ke sebuah tugas. Nah, yang ditanyakan tadi atau yang dibahas tadi itu bukan tenaganya, tapi waktunya, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau yang Delta, dia menghabiskan lebih banyak waktu daripada biasanya pada tugas tersebut. Bukan ya, teman-teman, karena dia bilangnya jarang banget saya ngerjain tugas tuh lama-lama gitu ya, teman-teman. Intinya seperti atau menyelesaikan tugas lama-lama itu jarang banget gitu. Nah, berarti dia tuh mau bilang ketika ditanya apakah kamu mengerjakan tugasnya itu lama, jawabannya tidak. Intinya seperti itu. Jadi jawabannya yang alpha. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor 10. Silakan, teman-teman. Number 10. Do you think you'll be able to find someone else to head this committee? No problem. You're off the hook. What does the woman mean?
Oke, thumbs up. Nah, di soal ini ada idiom lagi, teman-teman. Ya. Nah, jadi ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie, Delta sudah lengkap. Mari kita bahas. Kita dengarkan kembali dulu ya. Karena ada idiom, maka memang harus buka kamus dan kalau dapat vocab baru mohon ditulis karena teman-teman nanti siapa tahu ketika tes dapat kata-kata itu lagi atau expression itu lagi, ungkapan itu lagi, gitu ya. Nah, jadi kita dengarkan dulu, teman-teman. Number 10. Do you think you'll be able to find someone else to head this committee? No problem. You're off the hook. What does the woman mean? Oke, nah tapi sebelumnya tanpa kita membaca idiomnya off the hook gitu ya, sebenarnya kita sudah bisa memahami konteksnya gitu. Jadi si cowok itu minta tolong atau dia bertanya, apakah kamu bisa menemukan orang lain untuk memimpin komite ini? Jadi si cowok ini pengen digantikan gitu teman-teman. Jadi dia pengen supaya supaya si cewek ini mencari orang lain yang memimpin atau menjadi kepala komite, jangan dia gitu, jangan si cowok gitu. Nah kemudian si cewek itu bilang no problem, gak masalah. You're off the hook. Nah kalau kita cek di kamus teman-teman, kita coba cari kata hook ya. Nah kalau pengen cari idiom itu biasanya yang diwarnai hitam teman-teman. Kita cari yang off the hook. Sorry, di atas tadi ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Jadi, let atau get somebody off the hook. Ini kalau diartikan to allow someone or help someone to get out of a difficult situation. Jadi, kalau kita get somebody, artinya si cewek tadi, she gets him atau the man off the hook. Jadi si cewek menolong si cowok keluar dari hook itu sebenarnya artinya kail teman-teman atau pancingan gitu ya. Nah jadi maksudnya keluar dari masalahnya dia. Masalahnya dia maksudnya memimpin komite tadi seperti itu. Sebentar teman-teman. Coba kita cari yang off the hook aja ada nggak ya? Karena off the hook itu juga bisa secara konteks artinya lepas tanggung jawab. Tapi di sini nggak ada. Nah intinya kalau kita kembali ke PPT tadi ya, si cowok ini minta tolong untuk dicarikan orang lain untuk memimpin komitenya, jangan si cowok gitu intinya. Nah si cewek bilang no problem, nggak masalah, you're off the hook, artinya kamu tidak lagi bertanggung jawab. Maksudnya kamu sudah diganti sama orang lain intinya gitu. Sudah ada orang lain yang saya akan minta untuk gantiin kamu, maksudnya gitu si cewek gitu ya teman-teman. Nah apa yang si cewek maksud? Nah berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya teman-teman. The man is no longer responsible. Jadi si cowok itu tidak lagi bertanggung jawab atau tidak lagi maksudnya bertanggung jawab itu tidak lagi ada tanggungan gitu teman-teman. Jadi dia udah bebas, sudah lepas dari tanggung jawab tadi seperti itu. Oke, jawabannya yang Charlie ya. Karena kalau yang Alpha, teleponnya itu off the hook. Nggak nyambung, ini bukan ngomongin telepon teman-teman, tapi ngomongin posisi untuk memimpin komite. Gitu ya, nggak ada hubungan dengan telepon. Jadi Alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo, si cowok akan memimpin komitenya. Nah, kalau si cowok akan memimpin komite, harusnya si cewek tidak berjawabnya no problem ya, teman-teman. Karena kalau dia bilang no problem berarti udah beres masalahnya. Nggak masalah berarti udah beres gitu. Artinya si cowok permintaan tolongnya itu sudah bisa dipenuhi seperti itu. Oke. Sedangkan yang Bravo itu bilang si cowok masih punya masalah yang sama yaitu memimpin komite. Jadi Bravo nggak bisa. Jawabannya yang Charlie ya teman-teman. Oke lanjut ke nomor 11 silahkan. Number 11. Doesn't Kathy have to work tonight? Luckily, she was able to persuade her roommate to take her shift. What does the man say about Kathy? Oke, thumbs up guys. Dan ada jawaban Delta, Bravo. Mari kita cek bareng ya. Kita dengarkan kembali silakan. Number 11. Doesn't Kathy have to work tonight? Luckily, she was able to persuade her roommate to take her shift. What does the man say about Kathy? Nah, jadi si cewek bilang atau bertanya ya, doesn't Kathy have to work tonight? Bukannya Kathy harus kerja ya nanti malam. Nah, kemudian si cowok bilang, luckily she was able to persuade her roommate to take her shift. Untungnya Kathy itu berhasil atau bisa mempengaruhi atau membujuk gitu ya
rekan sekamarnya untuk menggantikan shift-nya atau mengambil shift-nya. Nah, apa yang si cowok katakan mengenai Katie? Nah, artinya Katie tidak harus bekerja nanti malam, teman-teman. Oke. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta, ya. Jadi her roommate will work in her place. Jadi si teman sekamarnya Katie itu akan bekerja in her place, itu maksudnya menggantikannya, menggantikan Katie. Bukan di tempatnya si cewek ya, tapi mengambil bagiannya si cewek, yaitu shiftnya si cewek gitu ya, atau shiftnya Katie maksud saya. Oke, jadi jawabannya delta. Lanjut ke nomor 12, silakan teman-teman. Number 12. Has the lawyer received the letter yet? The letter was delivered to the lawyer's office by courier just this morning. What does the woman mean? Oke, waktunya habis teman-teman. Dan ada jawaban Charlie dan Bravo, kita cek bareng ya. Kita dengarkan dulu, silakan teman-teman. Number 12. Has the lawyer received the letter yet? The letter was delivered to the lawyer's office by courier just this morning. What does the woman mean? Nah, memang ini ya teman-teman. Tapi percaya deh, kalau di tes aslinya itu nggak serumit ini teman-teman. Ini memang dibulet-buletin gitu sama si pembuat audionya atau pembuat soalnya ini ya. Nah, jadi si cowok itu bertanya, has the lawyer received the letter yet? Sudahkah pengacaranya itu menerima suratnya? Nah, kemudian si cewek itu menjawab, the letter was delivered to the lawyer's office by courier just this morning. Suratnya dikirimkan ke kantor pengacara oleh kurir tadi pagi. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo. Ya, teman-teman. Kurirnya itu telah melakukan pengiriman. Nah, kalau yang Alpha kenapa salah? Pengacara itu mengirimkan surat tadi pagi. Nah, pengacara ini bukan sebagai pengirim, teman-teman. Pengacaranya di sini ini sebagai penerima, jadi sebagai recipient, gitu ya. Jadi bukan atau receiver. Jadi bukan deliverer atau pengirim, tapi dia sebagai receive, penerima. Kan pertanyaannya apakah pengacaranya sudah menerima suratnya. Jadi bukan dia yang ngirim, tapi dia yang terima, teman-teman. Yang Alpha salahnya di kata delivered, artinya mengirimkan. Gitu ya. Jadi pengacaranya mengirimkan suratnya tadi pagi. Nah, kan kebalik, harusnya menerima, bukan mengirimkan. Oke. Nah, kalau yang Charlie kenapa salah? Surat kepada kurir. Nah, ini yang salah suratnya kepada kurir. Padahal suratnya itu kepada lawyer. Ini yang saya bilang di bulet-bulet tadi, teman-teman. Di si cewek itu menjelaskan ada 3 orang, yaitu lawyer, kemudian kurir, sama the letter. Maksudnya 3 benda gitu ya, yang terlibat di cerita tadi. Ada yang menerima, ada yang ngirim, ada yang mengirimkan. Seperti itu. Jadi di sini memang dibulet-bulet gitu, diputar-putar gitu teman-teman. Jadi yang Charlie salahnya surat itu bukan kepada kurir teman-teman. Harusnya the letter to the lawyer, bukan the letter to the courier. Gitu ya. Nah, kalau yang Delta, kantor pengacaranya itu tidak memiliki surat. Nah, ini bukan ya, karena sudah dikirimkan, was delivered tadi pagi. Berarti sekarang hari kan dia pakai das ya, teman-teman. Das itu present atau fakta, berarti sekarang. Yang mana kalau sudah dikirimkan ya harusnya ada gitu ya, teman-teman. Jadi yang delta bukan. Jadi jawaban yang paling nyambung itu adalah yang Bravo. Kurirnya atau pengirimnya yang bertugas mengirimkan itu ya, itu telah melakukan pengiriman suratnya. Jadi jawabannya yang Bravo. Oke, lanjut lagi. Kembali lagi ya, teman-teman. Konsentrasi perlu dilatih. Nah, itu perlu sering diulang-ulang ketika latihan. Dan nanti teman-teman akan saya kirimkan untuk latihan di listening ini. Gitu ya. Nah, silakan dicoba lagi ke nomor 13. Silakan, teman-teman. Number 13. Have you met the new neighbors yet? No, I haven't. Why don't we go call on them? What does the man mean? Oke, waktunya habis, teman-teman.
Nah, di sini juga ada idiom lagi ya. Ada idiom tadi saya dengar ada call on. Nah, tapi silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Ada jawaban delta dan juga bravo. Misalkan teman-teman menemukan ada idiom yang nggak tahu artinya, ya teman-teman bisa pakai cocokologi aja. Ya, jadi yang dibahas tentang apa, nadanya bagaimana itu atau intonasi ya itu bisa kadang menjadi petunjuk teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian nanti harus nyambung dengan konteks. Jadi si A jawabannya si B itu harus nyambung. Gitu ya. Nggak mungkin si A tanya apa, jawabannya apa, nyeleneh itu nggak mungkin teman-teman. Pasti nyambung gitu ya. Nah, kita dengarkan dulu audionya dan skripnya, silakan. Number 13. Have you met the new neighbors yet? No, I haven't. Why don't we go call on them? What does the man mean? Nah, jadi si cewek bertanya, have you met the new neighbors yet? Sudahkah kamu bertemu tetangga baru kita? Nah, kemudian si cowok bilang, no, I haven't. Belum, saya belum menemui mereka. Why don't we go call on them? Kenapa nggak kita, call on them, karena dia belum menemui, kenapa nggak kita menemui mereka? Nah, berarti positifnya ya, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat yang dimaksud sama si cowok itu adalah yang bravo. Seperti itu. Nah, itu bisa jadi tips, teman-teman ya. Jadi they should visit the neighbors. Mereka sebaiknya mengunjungi tetangga baru mereka itu. Seperti itu. Kalau yang alpha, they should call out to the neighbors. Call out itu meneriaki, teman-teman ya. Jadi call out itu mereka harus meneriaki apa namanya tetangga-tetangga mereka kan bukan ya, karena nggak nyambung. Pertanyaannya apakah sudah bertemu, masa justru harus diteriaki kan nggak nyambung. Jadi yang alpha bukan. Kalau yang Charlie mereka sebaiknya menelpon tetangga mereka. Nah, sebenarnya menelpon bisa. Maksudnya masih nyambung ya, karena pertanyaannya apakah sudah bertemu, coba kita telepon dulu. Nah, tapi mungkin ada yang hilang gitu, tiba-tiba loncatnya ke telepon, padahal harusnya bertemu face to face, teman-teman ya. Kan beda ya, misalnya culture atau budaya itu misalkan kita belum ketemu seseorang, hanya telepon dan bertemu langsung tuh beda. Jadi kayaknya di sini, atau kita lebih pastinya kita cari arti kata call on. Nah, call itu kalau kita cek di phrasal verb yang biasanya diangkai sendiri seperti ini, teman-teman. Kita cari call on. Nah, ini ya. Sebentar. Nah, call on itu artinya sama dengan visit, teman-teman. Jadi itu adalah bagian dari pengertian call nomor 17 artinya visit. Jadi sama dengan call round, tapi itu British. Jadi British itu call round, kalau American kita bilangnya call on. Call on somebody artinya visit. Gitu ya. Jadi mengunjungi bukan menelpon. Seperti itu, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat yang bravo. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, silahkan. Number 14. How did Anna react to the situation? She couldn't have been more delighted. How did Anna feel about the situation? Alright, thumbs up guys. Ya, ada jawaban Charlie. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan dulu ya, silahkan. Number 14. How did Anna react to the situation? She couldn't have been more delighted. How did Anna feel about the situation? Oke, nah ini memang ini agak dalam ya, teman-teman. Sama kayak kita bilang gini, I couldn't agree more. Nah, I couldn't agree more itu saya kalau diartikan kata per kata ya, saya tidak bisa setuju lagi. Maksudnya tidak bisa setuju lagi itu berarti saya sudah paling setuju, teman-teman. Udah mentok setujunya, nggak bisa lebih setuju dari sekarang. Gitu ya. Nah, sama kayak di sini. Jadi pertanyaannya adalah how did Anna react to the situation? Bagaimana Anna bereaksi terhadap situasi tersebut? She couldn't have been more delighted. Dia nggak bisa lagi lebih sebahagia ini. Berarti dia itu udah bahagia banget, teman-teman. Nggak bisa lebih bahagia dari yang dia rasakan sekarang karena udah mentok bahagianya. Maksudnya seperti itu. Atau kalau diartikan ya, dia udah paling bahagia. Maksudnya seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Sama kayak kita mau bilang, I couldn't agree more. Saya nggak bisa lebih setuju dari sekarang. Berarti udah paling setuju. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang bravo ya. Jadi she was quite pleased. Dia cukup senang, dia cukup puas seperti itu. Karena kalau yang alpha she was not satisfied,
dia tidak puas, bukan ya. Kalau yang Charlie, dia tidak mampu untuk menerimanya. Bukan ya, teman-teman. Jadi tidak mampu menerimanya itu berarti dia marah gitu, teman-teman. Oke. Sama kayak kita bilang I have had enough. I have had enough itu saya udah nggak tahan lagi gitu. Saya udah nggak bisa menerimanya gitu. Jadi kayak marah, teman-teman, nggak terima gitu ya. Kalau yang delta, nah di sini sebenarnya teman-teman jangan tertipu dengan kata she had been happy ya. Jangan tertipu dengan happy-nya. Karena di situ ada wish. Wish itu maksudnya adalah berharap atau berkebalikan dengan fakta. Jadi kalau dia bilang she wished she had been happy, dia berharap kalau dia bahagia, berarti kenyataannya dia tidak bahagia. Padahal dia tadi disebutkan couldn't have been more delighted. Nggak bisa lagi lebih bahagia lagi. Jadi udah paling bahagia maksudnya gitu, teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah yang bravo. Nah, untuk patokan ini mungkin yang paling gampang itu expression I couldn't agree more. Itu sering banget, teman-teman. I couldn't agree more itu artinya saya tidak bisa lebih setuju dari sekarang. Artinya udah paling setuju, artinya sangat setuju, teman-teman. Nah, kalau she couldn't have been more delighted berarti dia sangat senang. Seperti itu. Gitu ya. Kita lanjut lagi ke nomor 15, teman-teman. Silakan dicoba dulu. Number 15. How serious was the accident? Well, the motorcycle rider was taken to the hospital in an ambulance. What does the woman mean? Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan ada jawaban bravo. Mari kita cek bersama, teman-teman. Number 15. How serious was the accident? Well, the motorcycle rider was taken to the hospital in an ambulance. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok bertanya, how serious was the accident? Seberapa seriuskah kecelakaannya? Kemudian si cewek menjelaskan, well, the motorcycle rider was taken to the hospital in an ambulance. Jadi pengendara sepeda motornya itu dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan. Nah, apa yang si cewek maksud? Nah, kita cek teman-teman. Yang alfa, pengendara motor itu mengambil jalan atau memilih jalan menuju rumah sakit. Bukan ya, teman-teman. Kalau yang bravo, sebuah ambulan itu membawa pengendaranya menuju rumah sakit. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang bravo. Nah, yang alfa tadi salahnya gini, teman-teman. Ke rumah sakit ini bukan jalan yang dipilih oleh si pengendara. Kan kalau yang alfa ini kalau diartikan pengendara motor itu lebih memilih atau mengambil jalan menuju rumah sakit. Bukan ya, jadi dibilang di rumah sakit tadi itu adalah pengendara motornya dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan. Bukan pengendaranya itu memilih jalan sendiri ke rumah sakit. Bukan, teman-teman. Gitu ya, tapi memang dia dibawa ke rumah sakit karena kecelakaan. Kalau yang Charlie, ambulannya itu meninggalkan rumah sakit dengan pengendara tersebut. Bukan ya, teman-teman, justru menuju rumah sakit, bukan meninggalkan rumah sakit. Oke. Nah, kalau yang Delta, pengendara motorcycle-nya atau pengendara motornya itu mengikuti ambulan ke rumah sakit. Bukan ya, kalau mengikuti berarti di sebelumnya atau di belakangnya, teman-teman. Sedangkan pengendaranya tadi itu dibawa ke rumah sakit di dalamnya ambulan, menggunakan ambulan. Jadi bukan mengikuti tapi dia memang dibawa, teman-teman. Seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bravo ya. Sebuah ambulans itu membawa pengendaranya ke rumah sakit. Seperti itu. Oke, next, number 16, silakan. Number 16. I can't believe it actually snowed here. We rarely get snow this far south. I wish it had been a little colder. Then the snow might have stuck around longer. What does the man mean? Oke, waktunya habis. Nah, memang untuk kasus subjunktif atau pengandaian dalam bahasa Inggris ya, teman-teman, itu memang sering keluar terutama di prediksi. Tapi kalau di TOEFL yang asli dari TS, nggak tahu kenapa ini sebenarnya jarang, teman-teman. Cuman kalau di prediksi ini sering keluar. Nah, saya lihat ada jawaban alfa. Mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan kembali. Number 16. I can't believe it actually snowed here. We rarely get snow this far south. I wish it had been a little colder. Then the snow might have stuck around longer. What does the man mean?
Nah, jadi si cewek bilang, aku nggak percaya, ini benar-benar turun salju di sini. Kita jarang sekali loh mendapatkan salju atau turun salju di daerah sini, daerah selatan sini. Kemudian si cowok bilang, I wish it had been a little colder. Saya harap ini tuh sedikit lebih dingin. Sehingga lalu saljunya itu mungkin uh, might have stuck itu berarti mungkin akan ada atau akan stuck itu maksudnya akan tetap ada di situ gitu ya. Sedikit lebih lama. Nah, berarti kenyataannya adalah kurang dingin, akhirnya saljunya itu banyak yang sudah mencair gitu ya, teman-teman. Nah, apa yang dimaksud si cowok? Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. It was not cold enough. Jadi tidak cukup dingin sehingga saljunya banyak yang mencair tadi, teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk I wish itu memang sering keluar di TOEFL yang prediksi. Oke, tapi kalau di TOEFL yang asli dari TS memang kadang keluar, teman-teman, tapi jarang sekali. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. Number 17. I didn't realize before how tall this building is. There can't be too many more flights of stairs to go. If only the elevator hadn't been broken, then we wouldn't have had to climb all of those stairs. What does the woman imply? Oke, waktunya habis sama teman-teman. Ini tadi ada juga subjunctive ya, pengandaian tapi nggak pakai wish. Dia pakai conjunction if only, artinya andai saja atau seandainya saja gitu. Nah, ada jawaban alpha. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan dulu dengan audionya, dengan skripnya ya. Silakan. Number 17. I didn't realize before how tall this building is. There can't be too many more flights of stairs to go. If only the elevator hadn't been broken, then we wouldn't have had to climb all of those stairs. What does the woman imply? Nah, jadi si cowok bilang, sebelumnya aku tidak tahu ternyata betapa tingginya bangunan ini gitu ya. Kemudian harusnya tidak ada terlalu banyak flights, itu maksudnya ada flights of stairs itu anak tangga gitu ya. Jadi harusnya tidak ada terlalu banyak anak tangga lagi untuk dilalui. Nah, kemudian si cewek bilang, if only the elevator hadn't been broken, andaikan saja elevatornya tidak rusak, kita tidak akan harus menaiki tangga-tangga tadi. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Nah, kita cek teman-teman. Yang alpha dia melewati anak tangga out of necessity itu karena ini teman-teman, karena kebutuhan. Karena kebutuhan itu maksudnya nggak ada jalan lain gitu ya. Karena wajib gitu. Nah, karena memang elevatornya rusak dan dia harus kerja ya ke kantornya yang mana di lantai yang tinggi, ya mau nggak mau, itu berarti jawabannya betul yang alpha, teman-teman. Kalau yang bravo, she didn't want to take the elevator. Si cewek itu tidak ingin melewati elevator. Nah, bukan karena tidak ingin ya, teman-teman. Karena ingin atau tidak ingin, dia nggak bisa lewat elevator karena elevatornya lagi rusak. Oke, berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, it was only a few flights of stairs. Itu hanya a few itu berarti beberapa ya. Hanya beberapa anak tangga saja. Bukan ya, teman-teman. Karena dia juga nggak mau sebenarnya menaiki anak tangga. Artinya dia juga tahu kalau anak tangga itu juga jauh gitu ya. Dan kalau misalkan elevatornya nggak rusak, dia lebih memilih elevator bukan anak tangga. Jadi memang anak tangganya itu tinggi banget seperti itu. Nah, kalau yang delta, si cewek itu lebih memilih untuk menaiki anak tangga. Nah, bukan ya teman-teman, sama kayak yang Charlie tadi. Jadi bukan, jawabannya adalah yang alpha. Oke, nice. Ke number 18 silahkan. Number 18. I'm going to stop in at this shop and get a couple of magazines to read. But the plane is taking off soon. What does the woman mean? Oke, thumbs up guys. Oke, ada jawaban bravo. Mari kita cek bersama. Number 18. I'm going to stop in at this shop and get a couple of magazines to read. But the plane is taking off soon. What does the woman mean? Oke, nah jadi si cowok ini kayak bilang gini,
saya mau sebentaran baca-baca majalah di toko ini, gitu ya. Nah, kemudian si cewek menjawab, nah tapi pesawatnya ini mau segera berangkat, mau segera lepas landas, take off ya, teman-teman, take off itu lepas landas atau berangkat gitu. Nah, what does the woman mean? Apa yang si cewek maksud? Nah, berarti mereka nggak punya banyak waktu. Maksudnya mereka nggak ada waktu buat eh, membaca-baca magazine tadi di toko tersebut, gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, teman-teman. The flight is departing in the near future. In the near future itu sama dengan soon artinya. Jadi penerbangannya itu akan segera berangkat dalam waktu eh, gimana ya? Di masa depan yang dekat. Maksudnya di waktu dekat ini atau akan segera berangkat seperti itu. Nah, kalau yang Bravo, pesawatnya itu pesawatnya itu berangkat awal. Nah, bukan pesawatnya berangkat awal ya, teman-teman, tapi karena mereka memang mepet dengan waktu keberangkatan yang sudah dijadwalkan. Bukan karena pesawatnya berangkat awal, tapi mereka memang mepet, jadi nggak punya waktu untuk nyambi-nyambi atau belok-belok gitu ya. Memang harus segera ke pesawat seperti itu. Oke, jadi bukan yang Bravo. Kalau yang Charlie, si pria atau si cowok itu perlu untuk membuat rencana segera. Nah, tadi plan ya, plane teman-teman, pesawat. Nah, di sini plan. Jadi ini buat pengecoh. Oke. Bukan ngomongin tentang rencana, tapi ngomongin tentang pesawat. Plane, bukan plan ya. Kalau yang Delta, the plane atau pesawatnya eh, taking up space itu memenuhi tempat. Apa ya bahasa Inggrisnya itu kayak mengambil banyak tempat, teman-teman. Jadi pesawatnya itu mengambil banyak tempat. Bukan ya, karena bukan ngomongin apakah pesawatnya itu memenuhi ruangan di bandara, tapi kapan pesawatnya itu berangkat. Lebih tepatnya, si mereka ini nggak punya waktu lebih untuk eh, hal lain karena pesawatnya udah mau berangkat seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, teman-teman. The flight is departing in the near future, gitu ya. Lanjut ke number 19, silahkan. Number 19. It's an awfully long walk home, and I'm more than a little tired. Let's take the bus instead of walking. Then you'll be able to get home quickly and get some sleep. What does the woman suggest? Oke guys, thumbs up. Dan ada jawaban alpha dan juga bravo. Mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan dulu, silahkan. Number 19. It's an awfully long walk home, and I'm more than a little tired. Let's take the bus instead of walking. Then you'll be able to get home quickly and get some sleep. What does the woman suggest? Oke, jadi si cowok dia ngeluh ya, teman-teman. Dia bilang, ini merupakan jalan pulang yang sangat panjang, yang sangat jauh maksudnya gitu. Atau yang sangat lama gitu teman-teman. Dan saya lebih dari sekedar lelah. Nah, kemudian si cewek menyarankan, let's take the bus instead of walking. Ayo kita naik bis aja daripada jalan. Then you'll be able to get home quickly. Nah, kemudian kamu akan segera nyampe rumah dan istirahat. Nah, what does the woman suggest? Apa yang disarankan sama si cewek? Nah, jawabannya adalah yang alpha ya, teman-teman. Going home on the bus. Jadi, pulang menggunakan bis. Kalau yang Bravo tidur di dalam bis, bukan ya, teman-teman, tidurnya di rumah tadi setelah si cowok nyampe rumah seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi yang Bravo bukan karena tempatnya yang salah. Kalau yang Charlie taking a quick walk, berjalan cepat, bukan ya, karena si cewek ngajak naik bis, teman-teman. Kalau yang Delta istirahat dulu sebelum pulang. Bukan juga karena si cewek itu ngajak, ayo kita naik bis aja. Kalau udah sampai rumah dengan cepat, nah baru nanti silahkan istirahat. Maksudnya seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 20. Silahkan teman-teman. Number 20. I've got to get over to the chemistry lab. There are only a couple more hours until the lab closes, and I've still got a lot more to do. So you haven't finished the lab assignment yet. What had the man assumed about the woman? Oke, waktunya habis teman-teman.
Dan ada jawaban bravo, mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan kembali dulu, silakan. Number 20. I've got to get over to the chemistry lab. There are only a couple more hours until the lab closes, and I've still got a lot more to do. So you haven't finished the lab assignment yet. What had the man assumed about the woman? Oke, nah jadi si cewek itu bilangnya, aku harus mampir ke laboratorium kimia. Ada beberapa jam lagi sebelum atau sampai labnya tutup. Dan saya masih dan saya masih punya banyak yang harus diselesaikan. Nah, kemudian si cowok bilang, so you haven't finished the lab assignment ya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia kurang lebih seperti ini, teman. Walah, jadi kamu tuh belum selesai tugas labmu ya. Nah, berarti pertanyaannya adalah what had, apa yang sebelumnya. Had itu artinya sebelumnya telah gitu, teman-teman. Jadi, apa yang sebelumnya si cowok itu asumsikan atau perkirakan mengenai si cewek. Makanya dia bilang, walah, jadi tuh kamu belum selesai ternyata. Nah, berarti kalau ada orang bilang gitu, teman-teman, artinya dia merasa atau gimana ya, dia ngiranya itu sudah selesai, tapi ternyata belum selesai. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang Charlie ya. Jadi si cowok itu had assumed. Jadi had verb 3 itu artinya sudah tapi lampau. Jadi sebelumnya si cowok tahu, kan si cowok taunya tadi setelah si cewek bilang mau ke lab chemistry ya, teman-teman. Nah, si cowok baru tahu kalau ternyata si cewek itu belum selesai tugas assignment-nya gitu ya. Makanya pakainya had verb 3 gitu ya. Atau perfect itu lampau. Perfect itu artinya sudah, pas itu lampau. Makanya pakai had, teman-teman, bukan have atau has. Jadi dia bentuk lampau dari auxiliary have, artinya sudah. Tapi dilampaukan lagi. Jadi lebih lampau daripada lampau. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie ya. Si cowok itu berasumsi bahwa si cewek itu sebelumnya sudah selesai, tapi ternyata belum. Jadi jawabannya Charlie, teman-teman. Kalau yang Alpha tidak bisa karena si cewek tidak bisa masuk ke dalam lab. Bukan tidak bisa ya, teman-teman, tapi masih bisa, tapi ada beberapa jam saja. Dan si cewek hanya maksudnya punya banyak tugas yang belum selesai. Kalau yang Bravo, she wouldn't do the assignment. Si cewek tidak akan menyelesaikan tugasnya. Bukan ya, teman-teman, karena si cewek mau ke lab kimia untuk berusaha menyelesaikan. Jadi kemungkinan akan selesai, tapi nggak tahu juga karena dari percakapan nggak ada gitu ya. Kalau yang delta, si cewek itu akan mulai mengerjakan tugasnya gitu ya dalam beberapa jam lagi. Nah, yang dalam beberapa jam lagi tadi itu bukan mulai mengerjakannya teman-teman, tapi tutup itunya. Chemistry lab-nya tutup itu dalam beberapa jam lagi. Ya, tapi si cewek itu harus mampir ke chemistry lab segera, bukan beberapa jam lagi. Yang beberapa jam lagi itu tutupnya, teman-teman, si labnya tadi. Gitu ya. Jadi bukan yang delta. Jawabannya adalah yang Charlie, seperti itu. Nah, kurang lebih untuk listening part A itu seperti itu ya, teman-teman. Dan listening part A ini masih termasuk ke dalam bagian yang paling mudah untuk listening. Tapi gini, mungkin ada tips buat teman-teman yang mungkin kesulitan dengan listening. Kalau teman-teman memburu skor TOEFL dalam waktu dekat atau teman-teman hanya punya waktu yang singkat untuk belajar listening atau TOEFL lah gitu ya teman-teman. Saya sarankan teman-teman kejar yang teman-teman paling bisa. Jadi maksimalkan yang paling bisa. Jangan berupaya untuk tiga-tiganya nilainya sempurna karena teman-teman akan memerlukan banyak waktu. Walaupun bisa teman-teman ya, tapi teman-teman harus merelakan pekerjaan, kuliah, keluarga, dan sebagainya. Jadi mending daripada merelakan yang tadi ya, teman-teman fokus aja satu, entah listening, entah reading, entah structure yang menurut teman-teman paling gampang atau paling teman-teman bisa buat pakai untuk menyelamatkan skor yang lain. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada waktu yang cukup singkat, itu dengan memaksimalkan skor salah satu bagian saja. Tapi kalau teman-teman punya waktu yang banyak, silakan hajar semua bagian TOEFL, yaitu listening, structure, dan reading untuk memaksimalkan skornya, teman-teman. Gitu ya. Nah, sebelum saya tutup sambil saya absen, kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chat ya, teman-teman.
Oke, sudah selesai terabsen. Oke, mari kita lihat apakah ada pertanyaan. Kak, apakah ada trik untuk konsentrasi di listening? Kalau trik itu memang gini teman-teman. Konsentrasi itu kan sesuatu yang abstrak ya, itu adalah skill gitu. Dan skill itu tiap orang pasti beda. Nah, untuk memperkuatnya maka teman-teman perlu latih ya. Misalkan gini, ketika tes nanti itu pun beda ketika latihan. Karena tes itu biasanya ada tekanan mental, teman-teman. Entah dari pengawas, entah dari suasana tes gitu ya. Entah dari waktu, entah dari kita itu kayak minder gitu, kerasa belum siap. Padahal jangan ada perasaan seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Yang saya sampaikan tadi, konsentrasi perlu di awal ya, teman-teman. Konsentrasi perlu dilatih dengan cara sering-sering latihan. Dan ketika latihan, teman-teman ulang-ulang nggak apa-apa. Tanpa harus melihat skripnya dulu. Oke, dikerjakan, kemudian jawaban. Nanti ketika membuktikan untuk jawabannya teman-teman, silahkan sambil melihat skripnya. Karena itu bisa, jadi gini teman-teman, bahasa Inggris itu kan gak enaknya tulisan dan bacaan beda. Dan bacaannya bahasa Inggris itu, atau bunyi ya, fonem, itu hurufnya beda juga dengan yang ditulisan A, B, C, D, E, sampai Z itu beda teman-teman. Ada namanya phonetic symbol gitu ya. Nah, daripada teman-teman belajar fonetik simbol yang terlalu banyak, mending teman-teman fokus dengan korekognisi dengan cara sering-sering latihan sambil mendengarkan ditirukan. Jadi sambil ada skripnya ditirukan. Oh, ternyata bacaannya gini. Jadi untuk menulis bacaan atau menulis bunyi itu merekam di kepala itu dengan cara kita menirukan, teman-teman. Ketika kita menirukan, kita akan terukir, oh alah tulisannya begini, bacaannya begitu gitu ya. Dan teman-teman juga harus sadari kalau dalam bahasa Inggris itu ada beberapa kata, bukan ada ya, tapi banyak teman-teman. Beberapa kata yang artinya itu beda tapi bacanya sama. Makanya rekognisi itu perlu dilatih teman-teman. Contohnya teman-teman misalnya mendengar kata send. Padahal send itu bisa saja ini ya, artinya mengirim. Bisa saja ini artinya uang yang send itu $10 ya teman-teman. Kemudian ada juga eh, bau atau aroma itu juga scent, teman-teman. Nah, di dalam karena bacanya sama-sama scent, di dalam kalimat ini nanti untuk rekognisi teman-teman harus hubungkan dengan konteks. Apakah ngomongin tentang pengiriman, apakah ngomongin tentang uang, ataukah ngomongin tentang aroma, terutama bunga biasanya kalau scent gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu yang dimaksud dengan rekognisi. Tulisannya sama, tulisannya beda, bunyinya sama, artinya beda gitu ya, itu yang saya maksud. Nah, itu nanti seperti ini perlu teman-teman latih dengan cara sering-sering latihan. Jadi konsentrasi tipsnya untuk latihan itu dengan cara sering-sering latihan dan kalau bisa teman-teman tirukan gitu ya. Kalau bisa diulang-ulang untuk menulis di dalam kepala kita kalau tulisannya ini bacanya ini. Kadang not itu kadang nggak terdengar ya teman-teman, karena not itu memang kalau di dalam percakapan itu kadang disingkat dengan auxiliary. Jadi kadang susah untuk nangkapnya. Tapi kalau teman-teman udah terbiasa, tidak konsentrasi pun nanti akan apa namanya? Akan tahu sendiri bedanya itu not atau bukan. Gitu ya, teman-teman. Jadi memang harus sering-sering latihan, dibiasakan supaya konsentrasi dan rekognisi itu terlatih. Gitu ya, teman-teman. TOEFL ada berapa soal, Kak? Untuk totalnya ada 140 soal, TOEFL ITP ya, teman-teman. Dan apakah kita harus baca opsi dulu jawaban? Nah, ini beda-beda. Kalau misalkan teman-teman udah terlatih, udah terbiasa dengan listening, saya sarankan sambil mendengarkan, sambil membaca pilihan A, B, C, D-nya untuk memprediksi. Jawabannya berarti yang mana. Gitu ya. Karena kalau teman-teman nanti sudah terlatih, itu akan bahkan bisa menebak soalnya. Tapi soalnya sekarang ditulis, teman-teman. Jadi tidak perlu nebak, udah ada soalnya sekarang ya. Tinggal melihat pilihan A, B, C, D-nya saja. Gitu teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman belum terbiasa dengan memecah konsentrasi atau split fokus ya, itu tidak saya sarankan. Saya sarankan bahkan teman-teman kalau belum terbiasa di listening, pejamkan mata ya, maksudnya biar teman-teman fokus mendengarkan ceritanya. Karena ketika teman-teman mendengarkan berusaha mencerna maknanya sambil melihat pilihan A, B, C, D, mencerna makna yang di pilihan A, B, C, D itu kadang buyar kalau tidak terbiasa. Gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah harus membaca teksnya dulu sambil mendengarkan audionya, itu tergantung teman-teman masing-masing. Kalau udah terbiasa silakan, kalau tidak terbiasa tidak saya sarankan. Jadi memang kuncinya adalah dibiasakan teman-teman. Gitu ya. Tapi kalau yang saya sampaikan tadi, ketika teman-teman hanya punya waktu singkat, saya sarankan
hajar yang menurut teman-teman paling mudah. Contohnya gini, kalau saya dulu, karena saya dulu dituntut sama tempat kerjaan ya harus tes dalam waktu singkat dan waktu itu saya juga belum pernah tes, belum pernah belajar TOEFL. Nah, akhirnya saya pelajari yang basic saya, yaitu yang saya bisa, yaitu di grammar, artinya di structure. Nah, itu untuk menyelamatkan listening dan reading yang saya kurang. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman punya waktu yang lumayan banyak, lumayan lama, dan itu masing-masing orang beda-beda ya, lama atau cepatnya, seberapa lamanya itu tergantung orangnya gitu. Nah, kalau ada punya waktu yang lama, silahkan untuk berusaha menguasai atau belajar ketiganya, listening, structure, dan reading, seperti itu. Tapi kalau waktu singkat, hanya perlu perkenalan saja, persiapan saja. Yang penting tahu pola soalnya itu nanti seperti ini, waktunya seperti ini, jadi saya harus begini, saya harus begini. Gitu ya, teman-teman. Mister, cara terbaik meningkatkan vocab menurut Mister apa ya? Nah, ini sama, Mister. Berkali-kali saya ulang-ulang. Vocab itu, ini yang kesalahan ya, yang kesalahan dulu atau yang jangan dulu. Yang jangan dilakukan teman-teman untuk belajar vocab adalah hafalan. Menurut saya hafalan bukan belajar tapi hanya membebani otak teman-teman. Jadi jangan hafalan. Saran saya untuk memperkaya vocab teman-teman, hajar latihan, entah itu structure, entah itu listening, entah itu reading. Setiap teman-teman menemukan kosakata yang teman-teman nggak tahu artinya, mohon ditulis. Karena ketika teman-teman sambil menulis dengan tulisan teman-teman masing-masing, otak itu akan merekam dengan otomatis. Gitu ya. Nah, tapi kalau suatu saat lupa itu wajar. Ketika latihan lupa tinggal buka. Gitu ya. Tinggal buka dan itu akan lebih nancep ketika teman-teman dikasih misalkan nih, teman-teman saya kasih 100 vocab. Nah, saya minta untuk hafalan. 1 hari 100, 2 hari 200, 3 hari 300, dan sebagainya. Kelipatannya gitu ya. Itu tidak akan efektif, teman-teman. Hanya akan membebani kinerja otak teman-teman, tapi hasilnya tidak maksimal. Jadi daripada teman-teman membebani kerja otak, tapi hasilnya nggak seberapa, mending teman-teman dapat yang teman-teman perlukan. Nah, maksudnya yang dapat teman-teman perlukan itu ketika latihan teman-teman nggak tahu artinya, nah itu kan perlu tahu. Otomatis cari, tulis. Boleh tanya saya juga nggak apa-apa. Nanti saya carikan kalau saya nggak tahu, saya tulis juga di koleksi vocab saya ya, karena saya juga masih belajar juga, teman-teman, seperti itu. Intinya ditulis, teman-teman. Kalau bisa, malah dipraktekkan. Jadi teman-teman sok-sok Inggris nggak apa-apa, karena saya juga kadang gitu, teman-teman. Misalkan teman-teman malu dilihat teman-teman yang lain, temannya teman-teman maksud saya, di private statusnya. Jadi yang bisa lihat cuman teman-teman aja. Untung-untung teman-teman punya teman praktek berbahasa Inggris itu lebih bagus. Dan saya ada grup kalau teman-teman mau gabung untuk belajar bahasa Inggris dan itu gratis, monggo nanti japri aja. Gitu ya. Di situ ada belajar TOEFL, ada juga belajar bahasa Inggris secara dasar. Tapi saya belum masuk di grup tersebut, teman-teman ya. Atau nanti mungkin saya akan bilang teman saya untuk memasukkan saya ke grup tersebut juga. Karena dari periode lalu, alhamdulillah lumayan banyak yang antusias untuk gabung. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi semangat memang semuanya tergantung teman-teman masing-masing, usahanya teman-teman masing. Tugas saya hanya mengarahkan. Jangan sampai langkah yang teman-teman lakukan itu membuang-buang waktu, artinya tidak efektif. Belajar teman-teman hanya membuang waktu tapi hasilnya sedikit. Nah, tugas saya di situ. Tapi tugas teman-teman adalah memaksimalkan belajar teman-teman masing-masing. Saya hanya mengarahkan saja, seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Aman ya sepertinya. Atau nanti ketika teman-teman latihan, menemukan kesulitan apapun, monggo, japri aja, jangan sungkan-sungkan teman-teman. Oke? Baik, terima kasih atas kehadirannya semuanya. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good night guys. See you next time. Sama-sama teman-teman.